Baik, di video kali ini kita akan bahas ya mengenai positioning, bagaimana positioning ini sangat penting di dalam CSS layouting dan berguna untuk memberikan tata letak sesuai dengan keinginan kita ya. Tata letak di sini dalam artian tata letak dari sebuah elemen HTML yang kita buat. Misalnya kita ingin memberikan sebuah image itu berada di pojok kanan atas atau berada di pojok kanan bawah. Nah, itu bisa kita atur menggunakan properti yang kita namakan dengan position. Untuk itu langsung saja kita ke kode editor ya untuk langsung praktek. Saya sudah buka project yang telah kita buat. Untuk itu kita buat file baru, kita namakan saja position ya, position css.html. Kemudian sidebarnya kita hilangkan seperti biasa, title-nya kita rubah, belajar position ya, position CSS. Selanjutnya kita buat style di sini, style, lalu di bodinya kita buat div, kita beri kelas ya, kelas, kemudian tab 1, dan untuk tab 1 langsung kita berikan CSS ya, tab 1, lalu di sini kita berikan untuk width-nya misalnya 200 px, kita berikan blue, lalu kita simpan dan kita akan buat 2 ya, seperti 3 supaya lebih enak. Kemudian ini kita copy saja. Untuk background color-nya kita berikan nilai yang berbeda. Di sini misalnya red. Kita rubah di sini tab 2 ya. Lalu di sini kita rubah tab 3. Kemudian background color-nya kita berikan violet. Kita simpan. Kita buka di live server. Oke, nggak ada yang aneh ya teman-teman, hasilnya akan seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai position. Untuk position itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu, sebelum itu mungkin saya akan jelaskan dulu ya untuk macam-macam dari position itu sendiri. Position ya, kita lihat di sini. Yang pertama ada yang namanya static. Kemudian ada lagi 2 relatif. Kemudian ada 3 itu absolute. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya sticky. Kemudian yang kelima ada fix. Nah, ini ada 5 position yang bisa kita gunakan ya. Untuk yang secara defaultnya di setiap elemen HTML yang kita buat itu memiliki nilai static. Artinya, walaupun kita berikan nilai misalnya di sini ya, position gitu, static, itu tidak akan memiliki perubahan apapun ya, karena memang secara default ya memang sudah static gitu. Nah, bagaimana efeknya ketika kita memberikan nilai selain static gitu ya? Kan karena defaultnya static. Nah, kalau kita berikan nilai misalnya relatif atau absolute atau sticky atau fix, nah itu akan memberikan efek yang berbeda. Dalam artian elemen HTML tersebut akan memiliki dimensi yang berbeda dari elemen-elemen HTML yang tidak kita berikan position 4 ini. Nah, maksudnya dimensi ini artinya kalau teman-teman ingat, setiap elemen HTML itu adalah sebuah kotak ya. Kita asumsikan sebuah kotak. Nah, kotak itu memiliki dimensi yang berbeda dari kotak yang lainnya. Itu akan memberikan efek bahwa kotak yang kita berikan nilai, misalnya katakanlah absolute, nah itu akan mengangkat satu dimensi
dari kotak yang lainnya, yang artinya setelah kita angkat, maka secara otomatis akan bisa kita gerakkan atau kita pindahkan elemen tersebut sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Misalnya supaya tidak bingung, kita akan langsung praktek saja. Kita simpan. Di sini untuk yang pertama saya akan contohkan untuk position relatif ya. Di tab 1 ya. Tab 1 yang ini, yang backgroundnya biru, saya akan berikan position relatif. Kita simpan. Tuh, nggak ada perubahan apapun kalau dilihat secara seperti ini ya. Tapi lihat teman-teman, kalau misalnya untuk yang pertama mungkin saya akan komentari dulu, kita simpan. Kita berikan margin bottom misalnya. Margin top. Margin top. Misalnya kita berikan 20px ya. Kita simpan. Tuh, kalau misalnya teman-teman lihat, ketika kita memberikan margin top, dia akan mendorong ke arah atas itu sebanyak 20px. Dan juga untuk yang kotak berwarna merah dan juga violet ini otomatis akan berada di bawahnya ya, akan mengikuti, akan ke bawah juga, pindah gitu. Misalnya kita berikan lagi 50px gitu. Tuh, merah dan juga violetnya itu akan ikut-ikutan berada ke bawah. Bandingkan ketika kita memberikan nilai atau position relatif, lalu untuk yang atasnya kita berikan nilai top ya, akan mendorong ke atas itu sebanyak 50px. Ketika kita simpan, tuh, maka secara otomatis yang berwarna background berwarna biru ini akan ke bawah, dan juga yang merah ya dan juga violet tidak akan ikut ke bawah. Karena kenapa? Yang berwarna biru ini dia sudah naik ke atas sebanyak 1 dimensi lebih tinggi dari yang merah dan juga violet. Untuk membuktikannya, kita bisa berikan nilai misalnya margin left ya, 20px misal. Tuh ya, teman-teman lihat. Kalau misalnya yang tadi ya, ketika kita berikan nilai untuk yang margin topnya itu 50px ya, atau topnya 50px tanpa kita memberikan position relatif, maka yang merah dan juga violet ikut-ikutan akan terdorong ke bawah. Tapi kalau misalnya kita berikan nilai position relatif, nah ini kotak yang berwarna biru akan naik 1 tingkat lebih tinggi gitu ya dari yang elemen yang lainnya. Maka secara otomatis akan bisa kita gerakkan kemanapun gitu ya. Misalnya seperti ini, kita kasih topnya 50px, tidak akan menyenggol atau mempengaruhi elemen yang di bawahnya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Selanjutnya untuk nilainya itu bisa kita rubah-rubah juga ya. Ini kita misalnya komentari, kita simpan seperti ini. Misalnya untuk topnya itu misalnya kita berikan 0, seperti ini, kita simpan. Bisa ya seperti itu nilainya tetap. Kemudian juga bisa kita atur ya untuk top, left, bottom, right-nya. Untuk left, katakanlah kita berikan 10px. Itu akan seperti itu. Kemudian untuk bottom-nya, misalnya kita berikan 20px. Tuh, nggak ada perubahan dikarenakan dia sudah naik tingkat ya. Maksudnya ini sudah naik 1 tingkat lebih tinggi dari yang tab yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, bottomnya sudah ada nih. Jadi gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham dengan materi kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.